Halo Sobat Forbi, selamat datang kembali di program Forbi Kopinus nih. Nah ini Forbi Kopinus ini adalah salah satu program podcast dari Kopinus. Ya ini exclusively ini bahas tentang berbagai topik sih, berbagai macam topik yang relate sama inclusivity atau inklusi. Nah, Sobat Forbi nih, pada malam hari ini nih kita akan bawain satu tema yang lumayan lagi happening nih, namanya inklusi dalam krisis. Ya, tapi sebelum kita bahas, aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Daniel. Aku dari Banyuwangi. Aku dari unit Piopin, salah satu unit di Kopinus. Nah, kebetulan aku sekarang di Jakarta base-nya. Kita sekarang ini kedatangan tamu nih, Sobat Forbi nih. Tamunya cukup spesial dari salah satu organisasi internasional nih yang cukup terkenal di kampus aku dulu waktu aku di Malang nih. Dari Aidran. Kita sambut Kak Janisa atau Kak Jejen. Selamat datang Kak Jejen. Halo, Sobat Forbi dan Mas Daniel. Kalau boleh ini, Kak Jejen memperkenalkan diri terlebih dahulu dong biar aku sama teman-teman Forbi nih kenal siapa Kak Jejen. Oke, eh, halo Sobat Forbi, nama aku Janisa Pasyawati, tapi biasanya teman-teman panggil saya Mbak Jejen. Asalku ini dari Makassar, jauh ya. Tapi saya stay-nya di Makassar, cuman memang aktif di Aidran itu sebagai communication manager. Selain di Aidran juga saya aktif sebagai dosen ilmu komunikasi di Universitas Pejuang Republik Indonesia dan aktif menjadi peneliti di bidang pemberdayaan perempuan juga gitu. Keren banget nih, ternyata bukan orang sembarangan nih ya yang di depan aku ini. Wow. Eh, oke, ngomongin tentang ini sih Mbak Jejen, sebelum kita masuk nih, aku kemarin nih sempat baca nih ya di salah satu websitenya Aidran nih, Mbak Jejen terlibat dalam salah satu risetnya Aidran di Sulawesi Selatan kalau nggak salah ya risetnya. Bisa cerita sedikit nggak Mbak Jejen tentang risetnya? Ya, yang riset kemarin ya, memang kita ada risetnya itu terbagi jadi 3 wilayah ya. Ada nama risetnya tuh restorasi, proyek restorasi. Memang itu fokusnya ke dampak perubahan iklim ya. Dampak kita mengeksplorasi restoratif justice. Jadi prinsip-prinsip restoratif justice untuk membangun ketahanan iklim akibat perubahan iklim sama kepada kelompok rentan ini. Jadi ada perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat adat gitu. Nah, itu memang dilaksanakan di 3 lokasi, salah satunya di Sulsel. Nah, saya yang uh, sebagai tim yang memang terjun untuk meneliti di Sulawesi Selatan gitu loh, Mas. Oke, 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 oke. Tapi aku masih penasaran deh, kenapa sih kayak Mbak Jejen ini tertarik di isu iklim kayak gitu? Awalnya tuh kayak gimana? Ya, jadi sebenarnya memang ya, aku tuh masuk di Aidran baru banyak berkenalan dengan penelitian-penelitian yang beragam gitu ya. Nah, salah satunya yang dampak perubahan iklim ini. Kemarin itu justru ini penelitian pertamaku terkait dampak perubahan iklim. Sebelumnya itu justru ke arah psikologi komunikasi, perempuan, pemberdayaan perempuan gitu. Tapi baru pertama kalinya ini ikut gabung di dampak perubahan iklim. Nah, memang ternyata kenapa saya jadinya ikut tertarik masuk dalam riset ini karena ada koneksi gitu ya antara yang saya sudah pernah teliti sebelumnya di bidang pemberdayaan perempuan dan dampak perubahan iklim gitu. Dan untuk yang saya rasa jadi hal yang penting untuk kita ketahui ya tentang dampak perubahan iklim itu terutama kepada masyarakat rentan ini gitu yang memang sebelumnya saya sudah pernah banyak terjun dalam penelitian-penelitian yang terkait masyarakat rentan cuman belum belum fokus ke dampak perubahan iklim gitu. Nah, saya melihat ada hal yang sangat urgent sekarang yang jadi fokus pemerintah ke dampak perubahan iklim, akhirnya saya juga ikutan terjun ke sana. Tapi ini aku sebagai orang awam ya Mbak Jejen ya. Mbak Jejen kan tadi cerita tentang pengalaman Mbak Jejen ya di bidang pemberdayaan perempuan seperti itu. Tapi kenapa sih spesifik gitu perubahan iklim? Kan aku mikirnya kan kalau perubahan iklim kan harusnya mempengaruhi semua orang ya, ya terlepas dari gender gitu. Tapi kenapa sih kayak itu
it is very important gitu untuk ngebahas perubahan iklim dan dampaknya terhadap kelompok rentan khususnya perempuan. Sebenarnya menarik ya, karena memang dampak perubahan iklim kan sebenarnya berdampak sama semua orang. Tapi masyarakat rentan itu jauh lebih lebih terkena dampaknya gitu. Salah satunya itu perempuan kan, masyarakat rentan tuh ada penyandang disabilitas, masyarakat adat itu masuk dalam masyarakat rentan, masyarakat petani juga masuk dalam masyarakat rentan. Nah, kenapa kemudian perempuan menjadi lebih terdampak istilahnya ya, dibanding yang maksudnya menjadi pokok pembahasan dalam dampak perubahan iklim? Karena memang kalau kita perhatikan, utamanya untuk perempuan di Indonesia ya, seringkali itu kalau kita perhatikan kan perempuan itu tanggung jawabnya banyak ya, sebagai ibu rumah tangga. Terus kalau misalnya dia juga adalah masyarakat petani, dia menjadi 2 kali lipat lebih rentan daripada yang lain gitu. Karena pekerjaan dia yang banyak, tapi aksesnya dia yang terbatas sama pendidikan, teknologi. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena memang ada norma-norma sosialnya kita, ada budayanya kita yang memang sebenarnya kalau kita perhatikan sudah menempatkan perempuan itu pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi perempuan tuh punya roles yang memang lebih banyak gitu ya, sehingga itu membatasi kemampuannya perempuan untuk mengatasi dampak perubahan iklim itu gitu. Jadi fokus ke masyarakat rentan ini, utamanya perempuan itu menjadi fokus pada banyak hal untuk diperhatikan gitu. Mungkin Mbak Jejen bisa ini nggak ngasih kayak misal satu kasus, misalkan kan nggak sih kayak contoh kasus Mbak Jejen yang pernah temui gitu yang spesifik terkait dampak perubahan iklim ini terhadap perempuan? Nah, oke. Di salah satu wilayah penelitian kami di Sulsel itu, sebagai contoh ya, akses jalan dari daerah itu menuju ke fasilitas kesehatan itu sebenarnya dekat, tapi akses jalannya itu berbatu kan, dan mereka tidak pakai sendal gitu. Kalau misalnya mau pergi kemana-mana tuh selalu telanjang kaki. Nah, kalau misalnya terjadi curah hujan yang meningkat akibat perubahan iklim, akses jalannya kan menjadi licin. Untuk perempuan-perempuan yang memang mungkin sedang butuh layanan kesehatan, mereka menjadi lebih sulit untuk jalan ke sana karena jalanannya lebih licin seperti itu. Itu contoh kecil. Nah, ada beberapa contoh-contoh penelitian juga yang pernah saya lihat. Itu contohnya gini, kalau misalnya terjadi kekeringan di satu daerah gitu ya, nah sumber daya airnya kan sudah semakin langka tuh, terjadi kekeringan, mereka harus mencari sumber air yang lebih jauh dari rumah mereka gitu. Sehingga menghabiskan waktunya mereka yang harusnya mereka pakai untuk misalnya merawat orang di rumah, seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat dampak perubahan iklim sama perempuan, kadang-kadang tidak terlalu kelihatan. Maksudnya tidak nampak langsung gitu ya dampaknya, tapi ada yang sebenarnya kalau kita perhatikan mungkin itu tidak menjadi dampak langsung dari perubahan iklim, tapi kalau kita lihat akarnya, oh itu disebabkan oleh perubahan iklim. Seperti Menarik sih, aku jadi kayak lebih tahu gitu, oh ternyata iya juga ya, maksudnya ada korelasinya gitu. Jadi, oh iya ya, akhirnya tadi misalkan Mbak Jejen nyebutin kekeringan, akhirnya perempuan itu harus mencari air lebih jauh lagi gitu, karena sumber air ya. terdekat kering gitu misalkan. uh, Tapi ini sih Mbak Jejen, masih balik lagi ya ke riset tadi. Uh, Kenapa sih risetnya tuh spesifik di, kalau nggak salah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, sama Nusa Tenggara Timur ya? Kalau di Sulsel memang di tempat saya yang memang jadi tempat penelitiannya restorasi, salah satunya di Sulsel itu memang karena masyarakat adat ya, fokusnya kan memang pada masyarakat adat waktu itu. Hmm. Nah, masyarakat adat itu yang dilihat itu yang memang kalau di Sulsel tuh ada masyarakat adat Kajang ya, suku Kajang, yang memang dia punya undang-undang masyarakat adat gitu. Jadi lahan yang memang yang hutan hutan adat itu memang jadi mereka yang mengolah hutan adat itu gitu. Mereka yang punya kewenangan atas hutan adat gitu. Nah, dan salah satu masyarakat di tempat penelitian kami yang di Sulsel itu memang menjadi salah satu yang rentan
terkena dampak perubahan iklim gitu, karena memang dia masyarakatnya adalah masyarakat yang hidup bertani. Menarik ya. Ini sih aku tadi waktu Mbak Jijin ngomong ini, waktu ngomongin masyarakat adat nih ya, aku jadi kayak mikir, wow, perempuan di berbagai wilayah Indonesia aja itu termasuk kelompok rentan gitu ya, yang bukan tinggal di lingkungan masyarakat adat, apalagi perempuan yang tinggal di lingkungan Iya, masyarakat adat. jadinya tuh dampaknya berlapis lah ya, ada dampak ganda. Perempuan perempuan terus memang dia adalah apa, pekerjaannya adalah bertani, dan mereka adalah masyarakat adat. Jadi memang banyak sekali ya, jadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim tadi, seperti itu. Menarik ya. Tapi ini nggak Mbak Jajan waktu penelitian itu neliti secara masyarakat in general atau spesifik ke perempuan? Sebenarnya fokusnya kan memang perempuan dan penyandang disabilitas ya. Dan memang yang kalau saya secara pribadi memang tugasnya untuk melihat yang perempuan gitu. Dampaknya ke perempuan yang memang kita eksplorasi. Tapi memang di penelitian itu kita mengeksplorasi perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas juga gitu. Tapi gini sih Mbak Jajan, sebenarnya ini di luar ini ya, masyarakat adat tadi itu, sebenarnya Mhm. bisa nggak sih kayak perubahan iklim ini tuh berdampak juga ke perempuan-perempuan yang tinggal di daerah perkotaan misalkan yang udah maju banget gitu? Ya, nah itu tadi. Kemarin waktu kami penelitian di Sulsel itu sebenarnya bukan cuman turun ke masyarakat adat Kajang, tapi juga kami membuat fokus grup diskusi ke Kota Makassar nih. Nah, jadi waktu fokus grup discussion itu kita dapat suara dari perempuan kota, dan ada juga FGD fokus grup discussion yang dilakukan di daerah kan. Nah, di daerah Kajang, jadi ada dua suara nih, perempuan Kajang dan perempuan kota. Nah, memang cerita yang berbeda ya dari mereka. Kalau perempuan di kota tuh ceritanya dampak perubahan iklim yang mereka rasakan tuh salah satunya adalah pemadaman lampu bergilir gitu. Jadi waktu ditanya kira-kira apa dampak perubahan iklim yang teman-teman rasakan gitu. Nah, teman-teman perempuan ini mengatakan bahwa dampaknya mereka itu jadinya susah bekerja karena pemadaman bergilir gitu, yang lama gitu ya, jangka waktu pemadamannya itu bisa hampir setengah hari gitu. Nah, padahal mereka apalagi yang kerjanya sebagai ibu rumah tangga, itu mereka kan bekerja dan menjadi ibu rumah tangga itu kan punya pekerjaan double istilahnya ya. Kalau Ya. mati lampu jadinya susah nih, mau masak nasi bingung kan, kalau orang di kota kan masak nasinya pakai rice cooker ya, Iya. masak nasi bingung gimana nih, orang mau pergi kerja mati lampu. Lah gimana caranya? Mau mempersiapkan makanan di rumah gitu. Padahal kalau kita pikir secara sekilas, apa hubungannya ya dampak perubahan iklim sama orang kota? Ternyata ada juga gitu. Berarti ini kesimpulannya aja ya, kayak in general berarti perempuan baik kelompok masyarakat adat maupun perempuan yang tinggal di kota besar pun sebenarnya semua terdampak ya Mbak? Iya, benar. Kalau yang tadi saya katakan pemadaman bergilir, terus teman-teman mungkin bakalan bertanya, terus apa hubungannya dampak perubahan iklim sama pemadaman bergilir? Jadi kurangnya air ya, karena musim kemarau yang panjang, akhirnya pembangkit listrik tenaga airnya itu tidak punya sumber air lagi. Jadi mereka harus kasih jeda-jeda waktu untuk apa namanya, per rumah tangga tuh cuma boleh menyala berapa jam gitu. Itu masalahnya hanya karena air yang disebabkan karena dampak perubahan iklim loh. Jauh itu akibatnya. Berarti emang tantangannya tuh beda-beda ya, kayak masyarakat adat mereka ada sendiri, terus orang-orang yang hidup di perkotaan mereka juga ada sendiri. Tapi kalau dari penelitian Mbak Jaja nih kemarin nih, baik yang di masyarakat adat maupun di Kota Makassar nih, ada nggak sih ya sesuatu yang menarik atau yang mencengangkan yang wah ternyata kayak gini ya setelah diteliti itu tentang dampak perubahan iklim terhadap perempuan? Memang karena berlapis ya, jadi kadang-kadang kita
kita bingung apakah memang maksudnya kita nggak sampai nggak habis pikir gitu, oh dampaknya bisa ke situ, dampaknya bisa ke situ. Nah, salah satu yang kami temukan di Sulsel itu ada pernikahan dini di wilayah Sulawesi Selatan, di tempat penelitian kami. Nah, waktu saya membaca dokumen-dokumen penelitian sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa itu bisa disebabkan karena dampak perubahan iklim. Maka saya bertanya ke beberapa orang, oh kenapa bisa terjadi dampaknya ke pernikahan dini? Jadi memang ada penelitian yang juga pernah mengatakan kalau dampak perubahan iklim itu bisa menyebabkan orang kan kekurangan mata pencarian ya, sehingga biasanya anak perempuan yang ada dalam satu keluarga itu kalau misalnya ada yang mau melamar langsung dinikahkan karena kan yang mencari pekerjaan kan laki-lakinya. Jadi ada yang membackup istilahnya dari segi finansialnya gitu. Nah, itu bisa punya dampak ke pernikahan dini tadi. Karena orang-orang akhirnya berpikir pekerjaan perempuan kan kembali ke dapur juga gitu. Ya udahlah nikahkan aja supaya kita secara finansial itu masih stabil gitu. Jadi salah satu concern sih dari dampak perubahan iklim itu. Ada juga yang ke ranah pendidikan. Akhirnya perempuan-perempuan itu mereka cuma bisa bertani kan, mereka punya skill itu adalah masyarakat petani, mereka skillnya bertani. Nah, waktu dampak perubahan iklim, mereka tuh cenderung dia tidak mau sekolah gitu, karena dia pikir ya kan kalau sekolah itu tidak bisa membuat saya matang secara finansial, saya cari pekerjaan lain aja. Jadi memang dampaknya lebar ya, yang ke pendidikan ini, ada yang ke pendidikan gitu. Nah, terus ada lagi satu yang waktu kami meneliti dampaknya itu ke mereka akhirnya mencari program-program pemberdayaan yang bukan dampak sih, tapi caranya mereka beradaptasi ya terhadap perubahan iklim itu tadi. Jadi kalau mereka merasa pekerjaannya mungkin sebagai petani di lahan pertanian itu mungkin tidak pada saat terjadi perubahan iklim itu tidak menjanjikan. Jadi mereka itu buat program-program pemberdayaan iklim. Nah, program-program itu betul memang yang dibuat itu kan mereka buatnya bersama dengan pemerintah dan NGO ya. Nah, di Kajang tuh ada program pemberdayaan yang dibuat untuk masyarakat adat Kajang itu memang memisahkan secara gender, ini program pemberdayaan untuk perempuan, yang ini program pemberdayaan untuk laki-laki. Gitu caranya dia membuat program. Nah, program pemberdayaan yang untuk perempuan itu program pemberdayaan perempuan tangguh iklim namanya. Tapi program pemberdayaannya itu mereka diminta untuk menanam tanaman sayur di depan rumah gitu. Jadi kembali ke lahan rumah lagi. Nah, waktu itu saya bingung. Lah, ini kan perubahan iklim kan ke tanah ya. Mereka maksudnya kalau misalnya terjadi kekeringan ya nggak dapat pasokan air ya tanahnya kering gitu. Kalau mereka dikasih program pemberdayaan yang mengembalikan mereka ke tanah, bukannya itu membuat mereka jadi tidak mengurangi kerentanannya mereka gitu. Itu salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk bertanya lebih jauh sebenarnya. Itu yang menarik untuk saya waktu saya meneliti di Kajang itu. Jadi saya pikir kenapa program pemberdayaan adaptasi perubahan iklim itu harus memisahkan gender, yang ini untuk laki-laki dan yang ini untuk perempuan. Itu satu. Dan yang kedua, kenapa program pemberdayaannya justru itu kembali ke lahan pertanian. Saya sempat bertanya sama orang petani yang mahasiswa pertanian waktu itu ya, yang mau lanjut S2. Kamu tahu nggak alasannya kenapa dia kok dikasih pemberdayaannya? Kan program pemberdayaan kan sebenarnya untuk memberikan mereka skill yang lebih di luar skill mereka sebagai masyarakat petani ya, supaya mereka bisa mendapatkan jalan lain dari selain sebagai petani. Nah, waktu itu teman dari pertanian itu bilang ya karena kalau tanaman sayur tuh ada juga yang tahan terhadap goncangan iklim, terhadap kekeringan misalnya. Nah, terus saya pikir, oh mungkin juga dari jenis tanamannya ya. Kan kalau padi itu kan mereka kan rata-rata nanamnya padi ya, padi jagung. Nah, padi jagung itu kalau ditanam kan tuh lahan yang besar gitu kan. Terus kalau datang perubahan iklim, datang kekeringan misalnya, terjadi perubahan iklim, ada kekeringan, yang rugi itu satu lahan gitu. Tapi kalau nanam di rumah kan
kecil, hanya lingkup keluarganya aja, dan itu tanamannya bukan sebagai mata pencaharian, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga, konsumsi keluarga aja gitu. Jadi yang ditutupi dari menanam tanaman di depan rumah itu adalah konsumsi hariannya keluarga itu. Tapi kalau misalnya itu dilakukan sama semua keluarga yang ada di masyarakat adat itu, ya, itu bisa membantu setiap keluarga untuk memenuhi pasokan makanannya hariannya dia. Jadi pengeluarannya dia untuk membeli lauk pauk itu berkurang gitu. Itu hal yang menarik yang saya dapatkan dari saya turun lapangan ke sana untuk meneliti dampak perubahan iklim sama perempuan tadi. Tadi waktu Mbak Jejen bilang perubahan iklim itu bisa menyebabkan perkawinan dini. Aku kayak otak aku kayak gimana ceritanya tuh. Tiba-tiba Mbak Jajan udah jelasin, wah iya juga ya kalau dipikir-pikir tuh maksudnya di masyarakat kita tuh masih apa ya ada stereotip bahwa oh ya udah biar gampang tuh anak perempuan udah tinggal kain aja sama kan ntar cowoknya juga yang cari nafkah gitu kan. Ya, yang di waktu kami turun lapangan tuh kami menemukan jumlah pernikahan dini yang tinggi ya di tempatnya kami meneliti. Tapi untuk bisa menarik kesimpulan bahwa itu disebabkan oleh dampak perubahan iklim memang perlu penelitian lanjutan. Tapi beberapa penelitian sebelumnya memang menyebutkan itu bisa disebabkan karena dampak perubahan iklim. Karena itu tadi, kalau misalnya sudah kekurangan finansial, ada yang datang lamar nih di rumah ya kan, terus laki-lakinya mungkin dari keluarga yang mapan, ya sudahlah, mendingan dinikahkan saja meskipun dia masih di bawah umur. Jadi itu tadi resiko-risiko yang bisa terjadi dari dampak perubahan iklim itu sangat luas kepada perempuan yang kadang-kadang tuh kita nggak sadar. Ini dampaknya berlapis nih, bisa nyebabin banyak hal ya. Tapi Tadi juga nyebutin pendidikan juga tadi ya, ngaruh ke pendidikan ya, juga. hmm, Iya sih. Dan waktu tadi Mbak Jajan juga sempat bahas tentang kayak pemberdayaan perempuan gitu dan tahu bahwa ternyata pemberdayaan perempuannya kayaknya nggak efektif nih kayak ini kayak kembali ke pekerjaan yang berkaitan dengan tanah gitu udah tahu. Tadi kepikiran ini sih sebenarnya kalau emang ini apa ya pertanian di Indonesia ini orang awam aja Mbak Jen ya, saya bukan ahli pertanian bukan tapi sempat ngulik-ngulik gitu tentang pertanian juga. Emang kalau pertanian di Indonesia ya, terutama apalagi masyarakat adat, itu kan masih tradisional banget ya. Tradisional banget dan maksudnya kalau kita compare nih kayak misal pertanian di Jepang yang udah advance gitu ya. Bahkan ya, mereka bisa ini kayak pertanian vertikal orang sana tuh bahkan lebih maju lagi gitu. Nah, aku nggak ngebayangin ketika pemerintah atau NGO tadi ya memberikan solusi ini tentang terkait dampak perubahan iklim kepada perempuan itu mereka sudah kembali lagi nih ke pekerjaan tanah padahal lagi ya pendidikan pengetahuan dan lapangan pekerjaan aja masih belum solve gitu itu juga sih tadi waktu Mbak Jajan ada dua pertanyaan tadi aku juga mikir kenapa ya apa gender stereotype itu akhirnya membuat oh ini buat laki-laki ini buat perempuan gitu dari situ aja udah kayaknya kelihatan banget ya ternyata bahkan yang bertanggung jawab gitu ya terhadap menjaga kemaslahatan masyarakat gitu ya itu mereka masih ada gender stereotype gitu menurut Mbak Jajan sendiri tuh gimana maksudnya di luar masyarakat adat ya pemberdayaan perempuan tuh gimana sih apakah benar apa perempuan itu tuh dibeda-bedakan gitu atau cuma yang digembor-gemborkan aja sebenarnya itu nggak segenting itu sih sebenarnya. oke. Kalau pertanyaannya apakah itu nggak segenting itu ya? Sebenarnya itu gimana? Akhirnya pemerintah membuat program yang memang memisahkan perempuan dan laki-laki nih, ya kan? Nah, kalau kalau saya melihatnya ini gini, jadi kita kan memang dari secara norma budaya memang membagi tugas ya. Perempuan itu kerjanya ya merawat, perempuan kerjanya di rumah menyediakan makanan, laki-laki ini kerjanya bekerja, ya kan? Yang cari uang laki-laki, terus yang merawat orang di rumah itu adalah perempuan. Nah, ketika kemudian ada terjadi dampak perubahan iklim,
akhirnya laki itu terdampak pekerjaannya, kadang-kadang kan perempuan yang akhirnya kena dampaknya nih. Nah, biasanya itu pemerintah dia membuat program yang mengkhususkan kepada perempuan itu untuk bukan dalam artian ingin memisahkan perempuan dan laki-laki, tapi dari memang kembali ke budayanya ini. Budaya yang berkembang di masyarakat kita adalah perempuan itu di rumah dan laki-laki itu di luar rumah. Jadi ketika program dari pemerintah misalnya yang memang diimplementasikan sama perempuan. Nah, kalau program itu itu mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah, itu kan artinya dia menabrak rules norma yang berlaku di masyarakatnya kan, bahwa perempuan itu kerjanya di rumah. Nah, sehingga itu bisa saja membawa penolakan dari perempuan karena kodratnya dia menurut mereka yang hidup dengan norma tadi adalah kodrat saya tuh di rumah. Lah kok ini ada program yang membawa saya keluar. Gitu. Jadi itu ada perubahan di atas kepalanya mereka. Program yang dibawa oleh institusi ya, entah itu NGO atau pemerintah. Nah, mungkin itu yang menjadi penyebab dari akhirnya yang membuat program tadi itu memisahkan antara program ke perempuan dan ke laki-laki tadi. Seperti ini sebenarnya sistemik banget sih, mindset itu tuh udah kayak mengakar gitu loh. Jadi ngebayanginnya ya, kalau perubahan iklim tuh apalagi di masyarakat adat yang tinggal di pedalaman misalkan, ataupun bukan masyarakat adat gitu, orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan remote gitu, yang mereka bergantung pada alam untuk mata pencarian mereka, otomatis kan paling terkena dampak dari perubahan iklim kan ya Mbak. Dan ketika mindset itu laki itu harus gini, perempuan itu harus gini, itu aku nggak ngebayangin sih gimana ya rasanya jadi perempuan, mereka tinggal sebagai masyarakat adat misalkan, atau mereka tinggal di daerah pedesaan dan mereka terdampak oleh perubahan iklim, misalnya laki-lakinya nggak bekerja karena kekeringan misalkan, ataupun ada banjir yang melanda desa mereka akhirnya nggak bisa kerja gitu kan. Jadi terus perempuan nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka kan stay at home, mereka cuma tinggal di rumah, dan basic pendidikan pun seperti yang dikatakan tadi, aksesnya masih susah gitu untuk perempuan. Ya Mbak, maksudnya kalau dari pandangan Mbak sendiri nih, pemberdayaan perempuan yang seperti apa sih? Mungkin Mbak bisa ngambil kasus dari negara lain misalkan yang, oh ini ternyata model ini tuh bisa kayaknya ya diterapkan di Indonesia misalkan, untuk mengatasi ini atau untuk memberdayakan perempuan khususnya di masyarakat adat ataupun yang paling rentan gitu. Ya, jadi memang salah satu cara untuk bisa adaptasi perubahan iklim bagi perempuan itu adalah salah satunya meningkatkan skill training. Nah, peningkatan skill training itu sama dengan pemberdayaan sebenarnya. Bentuknya itu adalah pemberdayaan. Nah, bentuk pemberdayaan perempuan seperti apa sebenarnya yang kira-kira pas gitu ya, melihat dari apa yang sudah pernah dikerjakan oleh beberapa negara. Nah, kalau saya lihat nih dari riset-riset sebelumnya di negara-negara lain seperti India yang memang mungkin punya kepadatan penduduk hampir mirip dengan Indonesia ya, atau risetnya tuh kemarin ada di Afrika, ada di India, terus ada Direktur Bank Dunia nih, Direktur Gender dan Development Bank Dunia dalam salah satu penelitiannya itu dia mengkelompokkan istilahnya. Jadi dibuat secara literatur review dari penelitian pemberdayaan perempuan di India, di berbagai negara lain. Nah, Direktur Gender dan Development-nya Bank Dunia ini mengatakan kalau salah satu caranya adalah membuat program pemberdayaan yang holistik. Jadi program pemberdayaan yang holistik itu maksudnya perempuan ini bukan cuma dikasih pemberdayaan secara ekonomi, karena kan biasanya kalau kita bilang pemberdayaan berarti selalu ukurannya adalah mereka punya skill yang bisa membuat mereka punya pendapatan, ya kan? Jadi arahnya selalu ke ekonomi nih.
Nah, tapi Direktur Jenderal and Development Bank Dunia ini bilang sebaiknya mereka itu dikasih program pemberdayaan holistik. Jadi bukan cuman fokusnya pada dimensi ekonomi saja, tapi pada dimensi sosial misalnya. Ada dukungan sosial seperti waktu mereka dikasih pemberdayaan, mereka tuh dikasih peluang. Misalnya pelan-pelan mereka diajarkan tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender kayak gitu. Tapi di dalam satu program pemberdayaan gitu. Jadi mereka sembari mereka diajarkan misalnya skill training untuk menjahit nih ya sebagai salah satu pekerjaan alternatif mereka dari dampak perubahan iklim, tapi mereka juga diajar bagaimana caranya mengelola keuangan. Waktu mereka dikasih pelatihan, mereka dapat dukungan layanan sosial seperti penitipan anaknya, ada daycare-nya istilahnya ya, ada tempat bermain anaknya. Jadi mereka itu bisa benar-benar ikut pelatihan skill training, tapi anaknya tuh ada yang jagain. Jadi fokus gitu. Nah, itu bisa membuat pemberdayaan perempuan itu meluas jadinya istilahnya. Jadi karena mereka dapat pemberdayaan perempuan yang holistik, mereka akhirnya bisa dapat juga pengetahuan-pengetahuan baru terkait kenapa perempuan harus punya pendidikan tinggi, kenapa perempuan harus sekolah sampai pendidikan tinggi. Bagaimana caranya perempuan itu mengelola keuangan. Nah, seperti itu. Itu bisa dia kalau misalnya program pemberdayaannya holistik, mereka bisa dapatkan informasi-informasi tadi itu sembari mereka dapat skill training untuk menjahit misalnya. Jadi itu maksudnya Direktur Gender and Development Bank Dunia terkait program pemberdayaan yang efektif tuh harus holistik gitu untuk perempuan. Jadi mereka tuh bukan cuma tahu menjahit, tapi mereka tahu juga untuk gimana caranya dapat pendidikan, sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ya daripada SMA. Karena lebih banyak dimensi yang mereka ketahui, bukan cuma dimensi ekonominya saja. Jadi mereka lebih merasa bahwa oh saya terberdayakan ini karena bukan secara ekonomi aja yang disasar, tapi secara sosial juga mereka pelan-pelan diajarkan tentang peran-peran gender. Sebenarnya itu perempuan itu punya peluang besar sama pekerjaan, punya peluang besar sama pendidikan gitu. Yang tadinya mungkin mereka itu tertutup, katanya kalau di masyarakat adat mereka tuh akses yang kurang kan. Tapi kalau pemberdayaan perempuan yang diberikan sama mereka itu aksesnya lebar, mereka jadi punya akses terhadap informasi tentang pendidikan. Iya sih, tadi dari penjelasan tadi tuh aku juga pikir ya dan membayangkan gitu. Memang pemberdayaan perempuan itu memang seharusnya holistik sih, Mbak. Karena emang kita ngajarin mereka skill jahit. Kan akhirnya mereka buka ya jahit ya di rumah mereka masing-masing. Tapi mereka nggak tahu gimana cara mengelola keuangan. Mereka mindsetnya tuh masih kayak yang, "Oh ya udah pekerjaan ini tuh cuman sampingan kok." Maksudnya mindset mereka tuh nggak dirubah gitu loh. Mindset mereka tuh tetap stay dengan mindset yang sebelumnya bahwa, "Oh ya perempuan itu cuman di rumah aja," dan even ketika mereka melakukan pekerjaan, it's not like main job. Itu bukan Ya, pekerjaan yang utama gitu, itu cuman sampingan aja, yang utama tetap dilakukan sama suami gitu. Iya iya, emang. bener bener bener. Makanya yang Direktur Gender and Development-nya Bank Dunia itu bilang gini, kalau misalnya kita mau kasih skill training sama perempuan, misalnya skill trainingnya menjahit misalnya ya, contohnya nih, ya mereka tuh sebelum dikasih skill training, yang ngasih skill training tuh udah memikirkan nanti ini bakalan dipertemukan sama industri mana nih, supaya mereka bisa tahu, oh ada gunanya nih saya menjahit, memang karena ada yang mau beli. Jadi mereka bisa berpikir bahwa ini memang adalah salah satu pekerjaan alternatif yang bisa mereka kerjakan, karena memang setiap mereka mengerjakan mereka dilatih untuk menjahit itu, mereka sudah punya istilahnya industrinya gitu ya yang bakalan beli. Jadi mereka udah nggak mikir lagi. Mereka bukan cuma dikasih skillnya, tapi dikasih pasarnya istilahnya ya. Jadi itu memang bisa jadi pekerjaan untuk mereka, meskipun itu pekerjaan alternatif sih. Kalau misalnya cuma dikasih skill training jahit aja, pasti mereka pikir, ya ini saya udah berusaha sih jual, tapi nggak dapat pembeli. Memang yang kasih skill training kadang lupa untuk kasih ketemu mereka sama industri. Padahal mereka tuh sebenarnya harus dipertemukan sama industri yang mau beli ya. Bayangin kalau perempuan, apalagi masyarakat adat nih, dikasih skill training menjahit, terus abis itu mereka di sendiri untuk mencari pasar gitu ya.
Mereka cuma bisa tahu menjahit gitu. Gimana caranya menjual, gimana caranya memarketingkan produk itu kan mereka belum belajar. Tadi yang disebut holistik karena akhirnya mereka diajarkan banyak dimensi, bukan cuma menjahitnya, tapi sampai gimana bisa mereka dipertemukan sama pasarnya gitu. Jadi kadang-kadang kita mikirnya hanya ke ranah ekonominya aja. Mereka udah bisa menghasilkan, oke, berarti pemberdayaan saya berhasil gitu ya. Padahal sebenarnya pemberdayaan perempuan tuh butuh strategi gitu. Karena tadi itu perempuan tuh apa ya punya beban ganda gitu ya sebagai orang yang merawat, tapi kadang-kadang juga bekerja untuk mencari penghasilan tambahan gitu. Dan ini sih tadi yang aku highlight dari Jajan adalah solusinya itu selain holistik juga harus sustainable. Karena Iya, kalau nggak sustainable ya untuk apa gitu, maksudnya cuman sekali itu doang dan nggak akan dampaknya juga nggak akan signifikan pada akhirnya. benar. Apakah mungkin ketika kita membuat suatu pemberdayaan perempuan yang sustainable dan holistik tapi berbasis kearifan lokal? Apa bisa apa enggak ya memang uh, saya optimisnya bisa ya kalau memang kita benar-benar memahami kearifan lokal di situ gitu. Yang teman-teman tempatnya kita membuat pemberdayaan perempuan tuh kita udah dekat sebelumnya gitu. Yang enggak bukan yang tiba-tiba masuk terus saya mau bikin pemberdayaan perempuan nih gitu. Jadi memang sudah ada pendekatan ke masyarakat itu. Jadi kita bisa bikin program pemberdayaan yang berbasis kearifan lokal. Saya optimis bisa sih, cuman memang kita harus membangun kedekatan dengan masyarakat terlebih dahulu. Jadi kita lebih tahu, bukan cuma hanya membaca dokumen aja, tapi kita belajar dari lapangannya. Tadi kan kita contohin kan jahit ya, kursus Hmm, jahit gitu kan. Maksudnya aku mikirnya kan kalau masyarakat adat kan bertani ya, sementara mereka udah grow up di lingkungan seperti itu, bertani maksudnya, bertani hmm. dan mereka udah belajar banyak hal tentang pertanian gitu. Maksudnya sayang tiba-tiba masuk programnya misalkan tiba-tiba kursus jahit gitu loh. Bisa nggak sih berbasis lokal? Jadi mereka itu nggak serta-merta unlearn everything gitu. Jadi mereka at least ada knowledge yang udah mereka punya itu dikembangkan jadi suatu pemberdayaan yang holistik dan sustainable gitu. Iya, benar, bisa tuh. Kalau saya optimisnya bisa ya. Nah, memang sih kalau kita pikir apa hubungannya tiba-tiba mereka masyarakat petani diminta diajarin jahit gitu ya. Itu memang adalah alternatif lain karena kan memang kan pertanian kan kalau misalnya ada dampak perubahan iklim bisa terdampak lahan pertaniannya. Nah, untuk masyarakat yang memang mungkin mereka sendiri nggak punya lahan, salah satu yang bisa diberikan itu adalah skill-skill alternatif lain yang mungkin tidak jauh dari lahan pertanian gitu. Karena kan lahan pertanian adalah dia punya mata pencarian ya. Nah, kalau terdampak harus cari pekerjaan lain. Nah, skill training menjahit itu sebenarnya adalah salah satunya, tapi dengan tidak meninggalkan kearifan lokal kan sebenarnya bisa ya. Kalau di masyarakat adat kemarin tuh saya temukan mereka tuh skill trainingnya menjahit tapi menjahit tenun kajang. Oh, iya 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 Jadi iya. tetap tetap apa ya, tetap melestarikan kearifan lokalnya mereka kan. Karena memang masyarakat Kajang tuh yang perempuan pekerjaannya itu sehari-hari selain merawat itu menenun. Ada kedekatannya kan, Benar-benar. masih ada kedekatannya. Memang sih, tapi emang benar memang harus yang ada kedekatannya dengan mereka gitu. Kalau tiba-tiba kita kasih misalnya saya datang ke Kajang terus saya bilang sama orang Kajang, saya mau kasih skill training nih. eh belajar misalnya desain grafis. Itu sangat jauh dari masyarakat adat gitu kan. Bukan berarti bahwa mereka nggak bisa. Cuma mereka kan tidak bukan 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 bagian dari kearifan lokalnya mereka. Jadi akan sangat kaget mereka tiba-tiba skill trainingnya tuh desain grafis yang itu butuh waktu panjang gitu untuk mereka bisa paham gitu ya. Nah jadi kok saya disuruh penjahit gitu kan. Tapi kalau untuk masyarakat tempat kami meneliti tuh ya kenapa ada program pemberdayaan skill training menjahit, meskipun itu bukan khusus skill training karena akibat dampak perubahan iklim ya, tapi itu skill training sebagai alternatif pendapatan. Aku jadi kayak nyambung gitu ya. Oh iya ya ternyata kearifan lokal tuh aku tadi mikirnya soalnya kayak oh iya kalau mereka tinggal di pedalaman ya udah mereka bertani aja gitu. Oh ternyata bahkan dari sisi kesenian, budaya itu tuh bisa loh dimanfaatkan misalnya kayak tenun tadi itu kan
produk dari kebudayaan kan sebenarnya, Ya, kesenian juga gitu. Iya, apa, terlebih lagi ini sebagai Jen, emang gimana ya, climate change atau perubahan iklim kan emang lagi happening banget kan sekarang. iya, Dan sebenarnya nggak banyak orang yang aware, maksudnya ketika orang misal di perkotaan lah ya, banjir misalkan atau apa, ada kekeringan, orang tuh mungkin, mikirnya kalau, "Alah banjir nggak bakal mati, alah mhm, kekeringan," kayak it's not like something urgent gitu. Tapi mhm, kalau nggak diatasi misalkan nih climate change, global warming, mungkin sekarang dampaknya nggak akan kerasa karena emang perubahannya kalau di kita nih, di perkotaan misalkan ataupun di daerah pedesaan nggak terlalu kayak gimana ya. Cuman secara nggak sadar sebenarnya tuh berdampak banget loh ya, padahal mungkin tapi orang-orang itu nggak bisa ngaitin gitu antara, "Oh ternyata nah, ini tuh dampak climate change loh, perubahan iklim loh ternyata." mhm. Sebenarnya kalau mau tahu tuh gini, tanya perempuannya gitu kan. Kalau misalnya mau mau tahu dampak perubahan iklim sama penyandang disabilitas ya yang tanya penyandang disabilitasnya. Kalau ke perempuan, perempuannya yang ditanya karena memang kan yang ngerasain mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka pasti punya cerita gitu, dampaknya ke mereka tuh apa gitu kan. Memang suaranya mereka tuh harus didengarkan gitu. Kalau misalnya kita mau bikin program-program, kalau kita mau membuat adaptasi perubahan iklim, itu ya mereka harus didengarkan, bukan cuma sekedar hanya ditulis di dokumen aja, tapi nggak didengerin gitu suaranya. Nggak cuman jadi objek, tapi mereka juga jadi Yes, subjek. yes, betul. Saya waktu saya hamil, itu sangat susah sekali keluar rumah kalau panas. Kalau Ya, panas lagi nyengat banget. Karena saya bisa langsung kayak mau pingsan gitu. Sangat nggak bisa kena panas waktu saya hamil. Jadi eh, cepat dehidrasi. Nah itu kan sebenarnya dampak perubahan iklim ke perempuan ya. Itu kalau seperti perempuan yang sedang hamil atau mungkin dalam keadaan kondisi yang tidak sehat, itu kan sungguh sangat berpengaruh sama kita gitu. Nah itu bisa mempengaruhi sampai ke janin gitu. Kalau iya. misalnya panas terus kering gitu kan. Nah perempuan hamil tuh bisa kena dampak dari perubahan iklim itu. Sampai sejauh itu sebenarnya. Iya, iya. Aku tadi juga sempat kepikiran ini sih Mbak Jajan waktu Mbak Jajan cerita tentang perempuan di apa masyarakat adat tuh aku mikirnya ketika ada perubahan iklim baik di kota maupun di masyarakat adat sih sebenarnya. Perempuan itu kan juga akhirnya rentan juga terkena penyakit misalkan ya kan. Hmm. Dan akhirnya ya gimana mereka mau mikir pendidikan kalau kesehatan aja mereka Ya, struggling Masian gitu loh. iya. Tapi kalau dari Mbak Jajan sendiri nih ada nggak sih kayak pesan biar awareness-nya masyarakat ini bangkit gitu loh. Sadar bahwa ini perubahan iklim ini loh ada dampaknya terutama terhadap perempuan. Ah, eee, jadi kalau saya ya memang, kita, eee, perlu mengingatkan kalau perubahan iklim itu nggak bisa kita cuman sendirian gitu untuk menjaga, kurangi kerentanan itu tidak kita nggak bisa bekerja sendiri, butuh banyak orang, butuh banyak pihak yang bekerja sama atau berkolaborasi untuk kita sama-sama memitigasi atau mengembangkan program-program adaptasi perubahan iklim gitu. Nah, mulai dari diri sendiri sebenarnya karena memang dampak perubahan iklim itu nyata banget sebenarnya, sangat nyata. Jadi kita semua bukan cuma perempuan yang harus aware, bukan cuma penyandang disabilitas yang harus aware, tapi semua pihak harus aware dengan dampak perubahan iklim ini gitu ya. Jadi kota pertama yang nomor satu yang terpanas di Oh. Asia Tenggara, ya kan Makassar. Jadi kota nomor satu terpanas di Asia Tenggara itu kan adalah dampak perubahan iklim sebenarnya. Nah jadi dampaknya itu sangat nyata. Jadi semua orang tuh harus saling berkolaborasi untuk kita sama-sama memitigasi ini. Kita sama-sama mencari jalan keluar dari dampak perubahan iklim ini. Dimulai juga dari diri sendiri gitu ya. Jadi saya harap kita semua bisa berkolaborasi. Intinya tuh sebenarnya kolaborasi dan sadar diri bahwa memang kita perlu bekerja bersama gitu untuk bisa sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan dari dampak perubahan iklim ini karena dampaknya itu nyata dan berlapis-lapis gitu. Wow. Maksudnya kayak iya ya, ini kita bahkan setiap individu itu
harusnya sadar bahwa kita lo taking part, kita itu harusnya ikut andil semua orang gitu ya. Nggak cuma pemerintah aja, nggak cuma NGO aja, tapi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, juga terlibat dalam mitigasi perubahan iklim ini. Oke. Wah, terima kasih Mbak Jejen udah mau meluangkan waktunya. Sama-sama Mas Daniel dan Sobat Forbi ya. Ya, Sobat Forbi. Nah, Sobat Forbi nih kalau mau ada part 2-nya nih bisa request nih ya sama penanggung jawabnya podcast nih, biar ada part 2 sama Mbak Jejen nih. Kita bahas kulik lagi tentang perempuan, pemberdayaan perempuan ya. Dan juga apa nanti topiknya lain mungkin, karena Mbak Jejen nih sepertinya fokus memang ya di pemberdayaan perempuan seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Jejen atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Lagi. Senang sekali saya bisa hadir di podcast ini sama teman-teman Sobat Forbi ya, dan Mas Daniel tentunya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuannya teman-teman semua juga ya terkait yang kita bincangkan tadi. Pasti sih Mbak Jejen, karena aku merasa udah ini daging banget sih ini bahasan kita malam hari ini tuh bukan yang kaleng-kaleng gitu, bukan ya? Kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng ya. Oke. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan di sini ya. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Selamat malam Sobat Forbi, sampai bertemu lagi. Dadah.